Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial mata kuliah metode sampling 2023-2024. Yang pertama yaitu pembahasan nomor 1. Sebuah perusahaan ingin memperkirakan proporsi karyawan yang mendukung kebijakan tentang investasi baru. Sampel sistematik 1/10 diperoleh dari karyawan yang meninggalkan gedung pada akhir hari kerja tertentu. Dengan populasi N besar sama dengan 2000, gunakan data di bawah ini untuk menduga proporsi yang mendukung kebijakan baru serta tentukan bound on the error dan selang kepercayaan dari estimasinya. Dapat dilihat juga tabel berikut ini. Untuk pembahasan nomor 1 tersebut, kita ketahui bahwa N besarnya yaitu 2000 dan N kecilnya yaitu 200 karena untuk ini dapat dilihat di tabel ini. Lalu kita menghitung PSY atau Y bar SY sama dengan sigma YI per N sama dengan 132 per 200 yaitu hasilnya 0,66. Selanjutnya yaitu QSY sama dengan 1 min PSY sama dengan 1 min 0,66 yaitu 0,34. Hitung juga VPSY-nya dengan rumus sebagai berikut. Didapat hasilnya yaitu 0,0010. Lalu untuk bound on the error-nya yaitu rumusnya 2 akar VPSY sama dengan 2 akar 0,001 sama dengan 0,0632. Untuk selang kepercayaannya 95%, yaitu rumusnya YSY dikurang B kurang dari mu kurang dari YSY plus B, yaitu 0,66 dikurang 0,0632 kurang dari mu kurang dari 0,66 ditambah 0,0632. Didapat hasil yaitu 0,5968 kurang dari mu kurang dari 0,7232. Kesimpulannya yaitu estimasi proporsi karyawan yang mendukung kebijakan baru adalah 0,66 atau 66%. Untuk bound on the error-nya yaitu sebesar 0,0632 atau 6,32%. Untuk selang kepercayaan 95% yaitu 0,5968 sampai dengan 0,7232, artinya diperkirakan antara 59,68% hingga 72,32% karyawan mendukung kebijakan baru. 2. Perusahaan marketing riset menyusun rencana pengambilan sampel dengan probability proporsional untuk mengestimasi penjualan mingguan sereal merek A di wilayah tertentu. Perusahaan memutuskan untuk mengambil sampel supermarket di dalam kota. Perusahaan tertarik mengukur banyaknya kotak sereal merek A yang dijual dalam minggu tertentu. Sebanyak 5 dari 20 kota yang ada di wilayah tersebut dijadikan sampel. Nah ini, lalu pertanyaannya, dugalah rata-rata penjualan selama seminggu untuk semua supermarket di wilayah tersebut berserta bound on the error-nya. Nah di sini yang pertama ya kita mencari dugaan rata-rata dari penjualan selama seminggu itu. Nah untuk rumusnya itu yaitu Y bar PPS sama dengan sigma I sampai dengan N dikali MI dikali Y bar I per sigma I sama dengan 1 sampai N dikali MI. Nah, ini untuk MI-nya tuh adalah ini jumlah supermarketnya dan Y bar I-nya yang diketahui di soal ini. Maka langsung aja 45 dikali 102 ditambah 36 kali 90 dan seterusnya hingga di data kelima itu 28 dikali 20 dibagi sigma MI, tinggal menjumlahkan dari jumlah supermarket ini. Maka dihasilkan bahwa ini hasilnya tuh untuk sigma MIY bar tuh 14.402 dibagi sigma MI-nya 147. Maka hasilnya 97,97. Jadi untuk rata-rata penjualan selama seminggu untuk semua supermarket di wilayah tersebut sekitar 97,97 atau kita bulatkan menjadi 98 kotak sereal per minggunya. Yang kedua ada bound on the error atau batas kesalahannya, yaitu yang pertama kita mencari nilai SE-nya dulu atau standar error dari Y bar PPS-nya. Untuk rumusnya itu akar dari 1 per sigma MI kuadrat dikali penjumlahan dari MI kuadrat dikali SI kuadrat per MI. Nah, tinggal masukin aja 1 per sigma MI-nya tadi kamu diketahui ya di sini.
Nah ini 147, jadi tinggal 1 per 147 kuadrat dikali MI kuadrat. MI itu adalah yang ini, M besar itu jumlah supermarket, yaitu 45 kuadrat dikali SI kuadratnya 20 dibagi, ini tuh M kecil I ya, jadi dibagi 9, dan seterusnya hingga data kelima yaitu 28 kuadrat dikali 12 untuk SI kuadratnya dibagi 6. Maka dihasilkan bahwa ini untuk 21609 itu dari 147 dikuadratkan, dan ini 13.336,3 itu adalah perjumlahan dari ini ya. Maka dihasilkan dari 1 per 21.609 dikali 13.336,3 adalah 0,786. Atau untuk rumus bound on the error-nya itu adalah tinggal 2 dikali SE-nya. Nah, jadi tinggal 2 dikali 0,786, maka hasilnya 1,57. Maka bound on the error sekitar 1,57 kotak sereal merek A di wilayah tertentu itu. Oke, untuk nomor 3, terdapat 6 dari 19 kategori industri manufaktur yang melaporkan angka pendapatan nasional awal dan ingin diperkirakan untuk tahun 1989 dari sampel untuk tahun itu. Pendapatan dari semua 19 industri diketahui pada tahun 1980 dan totalnya adalah 674 miliar dolar. Dari data yang diberikan, estimasi total pendapatan nasional dari manufaktur pada tahun 1989 beserta bound on the error-nya, semua angka dalam miliaran dolar konstan, yaitu ini untuk datanya. Maka buatlah scatter plot dan pilih apakah penduga rasio, beda, atau regresi yang cocok digunakan untuk menduga total pendapatan tahun 1989 beserta bound on the error-nya. Oke, untuk penyelesaiannya, ini untuk scatter plot-nya ya. Untuk nilai X ini data tahun 1980 dan untuk Y-nya itu data pada tahun 1989. Oke, berdasarkan scatter plot, data tahun 1980 dan 1989 menunjukkan pola hubungan yang cukup proporsional meskipun ada satu outlier, di mana outliernya itu pada data kendaraan bermotor dan perlengkapannya, karena pada tahun 1980 itu nilainya 91 dan pada tahun 1989 itu mengalami pemerosotan hingga 47. Karena rasio antara tahun 1989 dan 1980 relatif stabil untuk sebagian besar industri, maka metode rasio adalah yang paling tepat digunakan untuk menduga total pendapatan tahun 1989. Maka langkah selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk rasio estimator. Kita jumlahkan dulu untuk nilai XI-nya, yaitu 21 ditambah 63 ditambah 91 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 50 dihasilkan 355, dan untuk sigma Y-nya itu 354. Lalu untuk R topi sama dengan sigma YI dibagi sigma XI, yaitu 354 dibagi 355 sama dengan 0,9972. Selanjutnya, untuk estimasi total pendapatan tahun 1989. Tadi diketahui bahwa T pada tahun 1980 itu sama dengan 674 miliar dolar. Maka untuk T topi tahun 1989-nya, yaitu rumusnya R topi dikalikan T pada tahun 1980. Sama dengan 0,9972 dikalikan 674 dan dihasilkan 672 miliar dolar. Selanjutnya, kita hitung bound on the error-nya. Yang pertama, untuk mempermudah kita gunakan tabel ya. Untuk nilai XI-nya yang tadi ada 21, 63 hingga 50 dan nilai Y-nya ada 26, 91 hingga 50. Selanjutnya kita cari perkalian dari R topi dikalikan XI. Di mana R topinya yang tadi ini nilainya dikalikan XI
dikalikan untuk setiap XI, dan ini hasilnya 20,9412 hingga 49,86. Selanjutnya kita cari nilai EI-nya dengan rumus YI dikurangi R topi dikalikan XI yang tadi. Maka nilai 26 dikurangi 20,9412 dihasilkan 5,0588 hingga seterusnya pada data terakhir, yaitu 50 dikurangi 49,86 dihasilkan 0,14. Selanjutnya kita kuadratkan nilai EI yang tadi dihasilkan 25,594 hingga untuk data terakhir yaitu 0,0196. Lalu kita jumlahkan nilai dari EI pangkat 2-nya dihasilkan 2836,652. Lalu kita cari SE kuadratnya dengan rumus 1 min N min 1 dikalikan sigma dari EI kuadrat, yaitu 1/5 dikalikan 2836,652 dihasilkan 567,33. Lalu untuk nilai X bar-nya yaitu tadi 355 dibagi 6, maka dihasilkan 59,17. Dan untuk nilai F-nya itu sama dengan N kecil per N besar, di mana tadi N kecilnya ada 6 dan N besarnya itu 19, maka untuk 1 min F itu dihasilkan 0,6842. Lalu untuk SE, T topi pada tahun 1989 sama dengan rumusnya itu X populasi dikalikan akar 1 min F dikalikan SE kuadrat per N dikalikan X bar kuadrat sama dengan 674 akar 0,6842 dikalikan 567,33 per 6 dikalikan 59,17 kuadrat dihasilkan 91,0. Maka berdasarkan data 6 industri dan metode penduga rasio diperoleh total pendapatan industri manufaktur tahun 1989 sebesar 672 miliar dolar. Dengan menghitung standar error sebagai ukuran ketidakpastian, diperoleh bound on the error-nya sebesar kurang lebih 91,6 miliar dolar. Nilai ini menunjukkan batas deviasi estimasi dari nilai sebenarnya akibat pengambilan sampel. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian akhir semesternya. Dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.